Nomor 5. Kalau tadi present participle ya, kalau sekarang past participle. Hati-hati. Jadi kalimat ini yang pertama, the family has purchased a television. The poem was written by Paul. Written ini kata kerja bentuk ketiga. Makanya dia nggak bisa berdiri sendiri. Harus ditemani was sebagai to be. Barulah was written ini sebagai verb. Purchase di sini dia walaupun ada ed-nya, kalau karena di depannya ada has, berarti dia itu adalah kata kerja bentuk ketiga. Makanya harus ditambah has di situ. Jadi has purchase ini menjadi verb. Ini past participle. Kenapa bisa disebut past? Ini ya, kata kerjanya bentuk ketiga, participle. Oke, next. A past participle itu is an adjective ketika tidak ditemani to be atau have. Jadi misalnya purchase aja ini verb 3, terus written tok itu kan verb 3. Berarti mereka sifatnya itu sebagai ini, adjective. Sebagai adjective bukan sebagai verb. Karena nggak ditemani be atau have, has, had. Sendirian. Coba kalau yang ini ya, yang ini itu nggak double kata kerja loh. Tadi kan saya bilang sentence itu kalau nggak pokoknya subject plus to be atau subject plus verb. Jangan dikira yang purchase ini verb, terus yang di sini adalah to be. Berarti salah Miss ini Miss. Loh nggak gitu. Ini kebetulan karena purchase-nya itu verb 2 ya, verb 3 ya, ada ed-ed-nya. Harusnya contohnya yang kayak gini nih. Kalau ini kan jelas write, wrote, written. Verb 1, verb 2, verb 3-nya itu beda gitu loh. Jadi kita bisa dengan mudah mengetahui bahwa itu adalah kata kerja kedua apa ketiga. Di sini poemnya itu kan sebagai subjek. Terus ada written, appeared. Lalu verb-nya yang mana? Di sini verb-nya yang mana? Was, Miss. Enggak ada was-nya. Ini loh. In the magazine, Miss. Yang mana? Yang mana? Appeared. Ya, appeared. Kalau di sini was betul ya. Oke, ini adalah to be-nya tadi, betul. Makanya kalimat ini benar karena to be-nya di sini. Ada subjek, ada to be, wis benar. Gitu, sah. Ada subjek, ada verb, sah. Berarti di sini dia posisinya adalah past participle, bukan verb. Makanya kalimat ini benar, kalimat ini benar. Nomor 1, false atau true yang ini? False, Miss. Salah. Kenapa salah? Karena itu kan ada the ports were raised, itu kan udah pakai id tapi dia pakai were lagi. Jadi double. Sini ya. Iya, Miss. Oke, harusnya diganti apa? Harusnya were-nya itu nggak usah ada lagi, Miss, yang dekat ports. Harusnya cuma raised aja karena itu udah pakai verb id. Yang ini ya? Iya, Oke, Miss. berarti kayak yang ini ya, Sepin ya? Iya, Miss. Oke, betul. Next, yang kedua, silakan. Benar, Miss. Kenapa ya, kok benar ya? Kan itu paid-nya udah adjective nggak sih, Miss? Oke, di sini ya. Ini verb 3. Verb 3 itu adalah participle. Terus kata kerjanya yang mana? Will be, Miss. Ya, betul. Ini ya, will be credited itu sebagai verb. Jadi ini any bills itu sebagai subjek, ini sebagai verb. Berarti kalimat ini betul. Oke, ini kita lanjut ya. Sentence with multiple clauses. Kita sudah masuk ke multiple clauses nih. Jadi kalau tadi klausanya itu hanya satu.
Kalau sekarang klausanya double klausa. Klausanya more than one. Kita lihat di sini ya, yang di ini nih. Tom is singing and koordinat konektor itu kan penghubung ya. Penghubungnya itu kan ada and. Paul is dancing. Klausa. Jadi ini dari Tom sampai dancingnya Paul ini itu satu sentence. Bukan dua sentence loh. Ini namanya adalah klausa. Ini adalah klausa. Dari Tom sampai sini disebut kalimat. Kalimat ini terdiri dari multiple clause. Clause pertama adalah Tom is singing, clause yang kedua adalah Paul is dancing. Di sini koordinat konektor itu ada and, ada but, ada or, ada so, dan ada yet. Syaratnya koordinat konektornya di tengah sini ya, di tengah sini. Di depan dan di belakang itu harus ada subjek dan verb. Harus ada subjek dan verb. Kalau di depan koordinat konektor itu menggunakan kata kerja bentuk kedua, berarti di belakangnya juga harus menggunakan kata kerja bentuk kedua. Ini di sini, and itu kan termasuk koordinat konektor. And di sini, kalau di depannya itu adalah present participle ya ini ya, is singing, berarti di belakang sini juga harus present participle. Di sini ada but, di sini tall, is tall, berarti kan present, di sini juga present. Nggak boleh di sini is, di sini was. Walaupun sama-sama tunggal, is sama was itu kan tunggal, tapi tensesnya berbeda, waktunya berbeda. Kalau was itu lampau, kalau is itu present. Kalau di sini ya, or. Ini ada or, di sini ada or. Di depan dan di belakang or itu strukturnya harus sama. Strukturnya harus sama. Jadi di sini must itu kan apa? Model. Will itu model. Jadi model dan modal. Terus right di sini kata kerja pertama. Di sini do kata kerja pertama. Jadi itu yang dinamakan parallelism. Lalu so. Di sini ada so. Di depannya dia adalah pakai told. Told itu kata kerja kedua dari tell. Di sini laugh, kata kerja kedua dari laugh. Dari tertawa ya, gitu. Jadi ini juga seimbang. Pengibaratannya adalah misalnya kalau dalam satu keluarga kamu punya adik misalnya ya, kalau kamu sebagai kakak itu dikasih motor, berarti adiknya juga harus dikasih motor. Jangan mentang-mentang adik, berarti mentang-mentang adik dan posisinya di belakang dikasih sepeda gitu. Jadi harus sejajar. Sama yet juga ya. Jadi di sini participle, di sini juga participle. Dan koma, jangan lupa ya. Jadi koordinat conjunction itu ada and, ada but, ada or, ada so, dan ada yet, dan koma. Silakan yang ini, betul atau salah? Betul, Miss. Kok bisa ya, betul ya? Klausanya ada dua. Klausanya ada dua. Lalu sekarang yang dicari itu adalah koordinat konektornya mana dari kalimat ini? So. Ya, betul. Ada koma, ada so ya. Ini berarti koordinatnya sudah ada. Di depannya dan di belakangnya itu harus sama. The phone, the receptionist. Rank di sini kata kerja keberapa? Kedua. Terus di sini juga harus kedua. Pakai to be boleh nggak Miss? Kan di sana verb apa di sini harus verb? Boleh to be. Asalkan tensesnya sama. Gitu. Jadi kalau di sini verb 2 past tense berarti di sini juga harus past tense. Kalau was itu to be past apa to be present? Present. Present atau past? Pas, To be Miss. past, Kalau Miss. was pas. Pas gitu. Jadi harus sejajar. Itu ya. Miss mau nanya. Ya.
Berarti Miss itu kan harus pakai coordinate conjunction itu Miss harus pakai koma ya Miss. Ya, di sini memakai koma nih. Nih ya. Kalau misalnya klausa 1 dan klausa 2 itu dibandingkan dengan bat aja tapi nggak pakai koma berarti salah. Kalau dengan but aja, orangnya harus beda. Orangnya harus beda karena ini sebenarnya orangnya sama. Ini kan beda nih. Ini kan beda ya. Maksudku adalah sentersnya itu hanya terdiri dari one clause. Kalau tidak memakai koma. Gitu. Nah, kalau di sini koordinat konektor dengan koma berarti di depannya dan di belakangnya harus sama. Even tadi kalau di sini itu memakai kata kerja, tetapi di sini kok to be. Nggak apa-apa, asalkan sama tingkatan tensesnya. Kalau di sini kata kerja pertama berarti di sini juga harus to be pertama, present is MR. Kalau di sini kata kerjanya kedua, berarti sini to be-nya juga harus to be kedua, yaitu was atau. Oke, next. Lanjut ke skill yang ke-7. Menggunakan adverb time, keterangan waktu, dan cause sebab ya. Secara Miss pelan-pelan Miss. Oke. Di sini, di skill yang ke-7, adverb of time waktunya itu kan banyak nih teman-teman. Kemarin yang mana yang tak suruh mencoba menghafalkan ya? Malah lupa ya, saya minta untuk ya dihafalkan nanti kalau mau pulang. Nah, kita akan hafalan dulu karena udah sore ya. Waktu itu nggak salah Ria kan mau cari nasi uduk ya. Jadi kita harus cepat kan waktu itu kan. Jadi lupa semua. Oke. Tapi tenang aja Emi, nanti kalau misalnya ada Emi ya, kalau misalnya besok ya pokoknya saya udah hafal Miss harus di tes satu persatu ya nggak apa-apa, nanti tenang aja, nanti kalau sudah di akhir itu kan, kalau misalnya ngumpulin portofolio tugas kayak kemarin, nah itu sambil hafalan, nggak apa-apa Em, tenang aja Em ya. Oke, next. Adverb time itu kan keterangan waktu, menceritakan tentang waktu. Cause itu kan penyebab, sebab, akibat itu loh. Oke, nah di sini konektornya itu bisa memakai time dan bisa memakai cause. Di depan dan di belakang, ya, di depan dan di belakang. Nah, ini loh, tadi ya yang nggak pakai koma, ini maksud saya yang kayak gini nih, yang apa namanya tipe-tipe seperti ini yang nggak pakai koma. Kalau yang ini tetap harus ada koma ya, harus tetap ada koma. Jadi yang di sini kita coba ini satu persatu ya. Adverb konektornya di tengah-tengah. Kalau yang ini adverb konektornya di depan. Di tengah. Berarti di depan dan di belakang strukturnya harus sama. Di sini when itu kata kerja kedua, berarti tensesnya adalah simple past tense. Di sini was itu to be, berarti dia adalah to be lampau, to be-nya past tense juga. Jadi masih satu keluarga, masih boleh saling bertukar, saling pinjem-pinjeman itu masih boleh karena satu keluarga. Yang di sini, jadi ini seimbang. Ya, seimbang. Di sini kita lihat harus ada subject verb. Komanya di sini nih, komanya. Because it was raining, koma, Teresa went inside. Di sini kenapa memakai koma? Kenapa memakai koma? Verbnya kan ada dua nih ya. Verbnya kan ada dua. Yang nggak pakai koma itu misalnya nih kalau yang
Simple aja nih ya. Saya nggak berangkat sekolah karena sakit. I didn't go to school because I am sick. Kalau yang ini nih teman-teman, komanya letaknya kan di sini nih. Berarti adverb of connector, terus klausa pertama, koma, klausa kedua. Lah kalau yang ini, apa ya perbedaannya ya kira-kira ya? Coba kita telisik bersama-sama. Ini kalau yang ini kan dia sebagai pemisah nih. Pemisah antara klaus pertama sama klaus yang kedua. Jadi nggak ada koma nih di sini. Kalau nomor ini kira-kira benar atau salah yang ini dulu? Yang mana, Miss? Yang because ini, Miss? Ya. Benar, Miss. Benar ya, Miss. Kenapa ya kok benar? Ada komanya nggak? Ini ada koma ya. Ada, Miss. Oke. Ada. Ya, Miss, Terus ada koma. konektornya Klaus yang depan. Karena mana? keduanya itu close Because sama nya konektor depan. ada ininya. Ada because-nya ada. Terus? Terus Part-partnya sama. iya itulah, Miss, karena ada because-nya kan jadinya dia benar karena dua-duanya itu ada close dan konektornya juga ada. Oke, clause-nya ada 2. Konektor, adverb konektornya ada juga. Lah tapi apakah ini seimbang nggak? Sama-sama nggak pas, maksudnya apa namanya? Tenses-nya sama nggak? Sama, Miss. Yang Balance, itu yang Miss, pertama balance. posted. Terus Iya. Miss. Terus yang ini? Misot itu, Miss. Ya. Oke, berarti ini kata kerja kedua, ini to be lampau. Betul. Oke, next yang ini? Salah. Miss, bentar, Miss, pelan-pelan, Miss. Salah, Oke. Miss. Iya, Miss. Cepat-cepat kali loh, Miss. Baik dulu. Ini udah pelan banget ini loh. Salah, Miss. Salah, Miss. Salah toh. Kenapa ya salah? Itu ada koma kok. Nggak ada because-nya, Miss, yang depan. Lah kan nggak harus because. Karena itu, Miss, Kalau nanti ya, sentence yang kedua itu, Miss, nggak ada Yang kata subjeknya. kerjanya, Miss. Type. Yang satu yang- ada because-nya, yang satu nggak ada kata kerjanya. Sentence yang kedua itu kan, Miss, nggak ada subjek. Yang sini ya. Mm-mm. Can be sent. Oke, subjeknya wis nggak ada. Cuma ada can be sent ini kan berarti kan verb-nya aja. Subjeknya nggak ada, itu sudah satu salah. Nah, terus yang ini. Ada ininya nggak? Nggak ada adverb konektornya, Miss. Ah, yang bener. Coba dilihat Ada, lagi. Miss, yang once. Ya, once ini ya. Ya, Yes. ini loh. Oke, berarti adverb konektornya ada, komanya ada. Nah, terus di sini the address label for the package ini kan subjek dari the address label of the package. Jadi Anda itu menentukan subjeknya itu batasannya adalah sampai to be atau sampai verb. Berarti subjek itu adalah di depannya. Panjang ini ya. Ini namanya non clause yang menjelaskan satu subjek. The address label for the package itu adalah subjek, terus di sini itu adalah verb. Konektornya ada, subjeknya ada, verbnya ada, komanya ada. Yang belakangnya, di sini tadi yang Sepin katakan ini adalah verb aja, tidak ada Tidak ada subjek. subjek. Tidak ada subjek. Gitu ya. Jadi dalam satu soal itu nanti bisa saja, kan misalnya tipenya ini, terus nanti bisa aja yang dihilangkan subjeknya gitu. Oke, next.